Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 19136062. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi tentang ilmu ukur tanah, di mana tugas ini untuk melengkapi mata kuliah pemetaan kadastral. Pengukuran tanah atau surveying, di mana pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal dengan tujuan menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar-gambar rencana atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk proyek rekayasa. B. Instrumen survei di masa lalu, di mana orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip pengukuran atau surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan atau stake-out bangunan-bangunan publik, pengukuran dan perhitungan tanah. Lalu surveyor-surveyor Roma disebut juga gramatik karena menggunakan groma dalam pengukurannya. Teleskop ditemukan oleh Lippershey pada tahun 1607 dan pada tahun 1631 Pierre Vernier, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumen. Lalu dilanjutkan dengan dua orang Amerika yaitu Draper dan Young pada tahun 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Terakhir, teodolit yang ditemukan oleh Romer, seorang astronom Denmark pada 1690. Oke, klasifikasi survei. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan satu, akurasi yang diinginkan, ya, dibagi juga menjadi A, survei planimetris, di mana survei ini berasumsi garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus, lalu sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, lalu meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Selanjutnya, metode penentuan posisi dibagi menjadi dua, yaitu metode terestris yang dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Lalu ada metode ekstraterestris yang dilakukan berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada objek luar angkasa. Yang ketiga, ada instrumen yang digunakan dibagi menjadi survey chain yang dilakukan pada luasan yang sempit dan terbuka, serta pekerjaan lapangan yang hanya dilakukan dengan pengukuran linear. Kedua, yaitu survei transfer yang digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran. Yang ketiga, ada survei tachymetry yang digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak horizontal dan vertikal. D. Survei penyipat atau leveling untuk ketinggian vertikal relatif titik-titik. Ada plane tabling untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak. Lalu survei triangulasi, di mana wilayah dibagi menjadi jaringan segitiga. 4. Berdasarkan tujuan survei dapat dibagi menjadi survei rekayasa yang dilakukan untuk menyediakan data yang lengkap untuk desain rekayasa. Lalu ada survei pertahanan yang sangat penting bagi militer, ada survei geologi yang dilakukan di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral serta tipe batuan. Lalu ada survei geografi yang dilakukan untuk menyediakan data-data dalam rangka pembuatan peta geografi. Lalu ada survei tambang yang diperlukan untuk permukaan bumi maupun bawah permukaan bumi. Lalu ada survei arkeologi yang dilakukan untuk pengungkapan relik atau barang peninggalan antik. Selanjutnya ada survei rute yang dilakukan untuk menempatkan dan mengesat garis-garis di permukaan tanah. Berdasarkan tempat pengukurannya dapat dibagi menjadi survei tanah,
di mana pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan azimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, perhitungan luas, dan lainnya. Lalu ada survei hidrografi yang berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, dan perairan pantai. C. Ada survei bawah tanah yang dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah. Lalu ada survei udara yang dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. D. Kompetisi surveyor. Surveyor harus berkompeten yang memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan praktis. Untuk kesuksesan kerjanya, karakter dan pola pikir surveyor merupakan faktor potensial yang lebih penting. Lalu hal penting lainnya seperti kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam. E. Praktek pengukuran dan catatan lapangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan. Yang pertama, dilarang melakukan penghapusan, namun jika ada kesalahan cukup dicoret dengan satu garis dan kemudian data yang benar dituliskan di atas data aslinya. Lalu gunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Pastikan indeks diisi, nomor halaman 2 dari 17, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca. Tidak perlu ragu, gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek survei. Lalu gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Terakhir, catat data sesuai dengan format formulirnya. Contohnya, jika dikehendaki sudut defleksi yang diukur, jangan menulisnya melalui sudut kanan yang ditransformasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.